Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andam Budiarjono, peserta pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 Kota Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Prambanan dengan Bapak Harmoko Pratomo terkait dengan pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Selamat pagi Pak Harmoko. Baik, mohon izin untuk melakukan sedikit wawancara terkait dengan pengambilan keputusan yang berdasar pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, baik, dari keputusan-keputusan yang Bapak ambil ini kan terkait dengan beberapa masalah yang ada di sekolah Bapak. Nah, apakah Bapak itu dapat mengidentifikasi masalah-masalah tersebut dia masuk pada ranah dilema etika atau rujukan moral seperti itu? Insya Allah bisa di dilema etika dan rujukan moral itu memang hampir sedikit mirip. Untuk dilema etika itu tentunya kebenaran benar, tetapi sedikit menyinggung terkait keputusan atau bertentangan dengan itu. Tapi kalau untuk yang moral itu ada benar dan salah. Bapak, pertanyaan berikutnya Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar atau kasus yang terkait dengan dilema etika? Untuk kasus tersebut kita biasa untuk mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahannya terkait dengan seperti apa atau permasalahannya, akar masalahnya seperti apa. Masalahnya ya salah satunya nanti kita berdiskusi. Oke, baik. Dengan ambil data ya dari wawancara tadi. Nah, untuk karena berdiskusi tadi, untuk mengambil data, mengambil akar permasalahannya apa, untuk nantinya salah satunya juga akhirnya untuk mengambil keputusan. Terima kasih Pak. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah apa yang dilakukan dalam pengambilan keputusan tersebut? Kalau langkah-langkahnya itu ada 9 kalau nggak salah ya. Tapi kami tidak menyampaikan keseluruhan itu tersebut karena yang jelas kami ketika ada seperti itu permasalahan dilema etika, tentunya kami juga harus berkomunikasi. Berkomunikasi itu terkait dengan kasusnya atau orangnya. Yang kedua kami juga mencari nasihat-nasihat atau kami juga berdiskusi dengan seorang yang lebih tahu untuk menentukan kebijakan-kebijakan itu. Tentunya nanti juga salah satunya dengan mengawas kan juga bisa berdiskusi bagaimana. Itu yang pernah kami sampaikan. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, untuk hal apa saja yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika yang Bapak ambil? Ya, untuk yang efektif tentunya salah satunya itu tadi kita datangkan, kita berdiskusi, nanti tentunya di antara di 9 tadi jangan sampai ketika kita mengambil keputusan yang salah. Karena kalau di dilema etika itu salah satu contoh kasusnya yaitu tadi terkait dengan anak yang sakit, dengan ujian, meninggalkan ujian dan lain sebagainya. Itu kan dilema etika. Tentunya kita diskusi. Dan nanti tentunya ada rasa yang namanya empati, rasa kasih sayang. Itu harus mempertimbangkan itu juga ya Pak? Iya, tentu. Kemudian selanjutnya Pak, untuk hal-hal apa saja yang menjadi tantangan untuk pengambilan keputusan itu tadi? Wah, tentunya itu sangat menantang. Artinya gini, ada pro kontra kan terkait dengan kasus seperti itu. Tentu ada pro kontranya. Makanya di situ kita bisa
bisa ngomong, bisa menumbuhkan rasa empati dan memberikan pengertian kepada orang-orang tersebut. Tentunya kalau yang pro, tentunya oke lah pro. Kalau yang kontra, itu tentunya kita bisa. Ini loh, seperti ini masalahnya itu. Selanjutnya Bapak, apakah faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan yang Bapak ambil? Salah satu untuk mempermudah itu tentunya mengidentifikasi permasalahannya. Karena nanti kalau salah mengidentifikasi permasalahan, nanti kita juga salah mengambil keputusan. Itu. Selain identifikasi, apakah ada faktor lainnya Bapak? Tentu terkait dengan di 9 tadi terkait untuk permasalahan. Salah satunya terkait dengan yang namanya rasa. Kalau etika itu kan rasa, benar. Ya. Rasa dan bagaimana untuk mempertanggungjawabkan itu. Ini untuk pertanyaan terakhir Pak. Ya. Dari pengalaman Bapak, apakah ketika pengambilan keputusan itu terdapat nilai-nilai atau pelajaran yang Bapak bisa ambil? Tentu sangat banyak. Nilai-nilai sangat banyak. Karena apa? Sebagai contoh ketika kasus anak yang sakit tidak mengikuti pembelajaran, anak sakit tidak mengikuti ujian, itu kan nanti menjadi kemeren bagi siswanya atau dengan gurunya. Oh ini tidak kok bisa. Tetapi di situ kita itu bisa mengambil nilainya, permasalahan apa, pemecah masalah apa, dan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Ya tentunya kita tidak hanya sepihak, tidak boleh sepihak. Kita juga harus berdiskusi dengan yang kontra, dan kita juga harus yang namanya mencari kebijakan yang pas. Tentunya didampingi atau kita berkonsultasi dengan orang-orang yang dirasa bisa mengambil keputusan yang sebenarnya sulit sulit. Tapi kalau kita berdiskusi dengan itu tadi, permasalahan dan pro dan kontra dengan yang bisa mengambil kebijakan atau orang yang mempunyai nasihat-nasihat, tentunya nanti kita akan lebih mudah. Ini penanganan seperti ini dan keputusannya harus seperti ini. Berarti dari keputusan yang diambil itu akan memunculkan pengalaman yang mempengaruhi keputusan berikutnya. Tentunya itu pasti. Ya, saya kira itu saja Bapak pertanyaan yang saya ajukan ke Bapak terkait dengan pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, terima kasih Pak Andang, semoga lancar untuk tugas ini semuanya. Terima kasih Bapak, mohon maaf ketika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.